Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi kita masih membahas tentang CRUD. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari database ke website kita. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat insert data ya. Jadi nanti ketika kita klik tambah, ini kan masih belum fungsi ya. Ketika kita klik tambah, maka akan pindah halaman. Jadi nanti ada form untuk input data atau tambah data ya. Nanti fieldnya ada nama, kelas, dan jurusan. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman, ini kita ganti saja ya. Ini jangan judulnya ya. Judulnya nih masa selamat datang Code Igniter gitu ya. Kita ganti saja yang sesuai, list data siswa misal gitu ya. Kemudian hello world ini, titelnya ini kita ganti juga, menyesuaikan dengan judul saja. Oke. Silahkan teks editor kalian dibuka terlebih dahulu ya. Ini ya, kita akan mengganti judulnya. Ini kita ganti menjadi list data siswa. Seperti ini, kita simpan, kemudian kita coba reload. Nah, ini ya teman-teman ya, list data siswa. Oke. Untuk titelnya berarti ada di view home ini ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan judul ya. Ini judulnya, kita copy saja, kita letakkan di title sini ya. Kita replace hello world, kita replace dengan $judul. Oke. Kemudian silakan disimpan terlebih dahulu ya. Kemudian kita reload. Nah, list data siswa. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat form, tapi kita akan membuat function terlebih dahulu di controller home. Kita buat function untuk menampilkan form kita, form input datanya. Oke, kita kasih nama misal ya form tambah gitu ya. Kita kasih nama form tambah, kemudian dia load view ya, load view, nanti namanya misal form tambah gitu ya, sama form tambah. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti fungsinya untuk menampilkan form tambah data siswa. Nah, tetapi teman-teman, ini mohon maaf ya, kita cut terlebih dahulu ya. Kita di sini ya, di view home, biar kita codingan kita rapi gitu ya. Gimana kalau kita ini kita pecah ya. Jadi nomor 1, baris nomor 1 sampai 13 ini kita jadikan header, kemudian nomor 46 ya, baris nomor 46 sampai 57 ini kita jadikan footer. Jadi nanti kita biar nggak terlalu apa ya, banyak gitu ya. Jadi biar intinya biar terlihat rapi ya, gitu aja. Jadi caranya dan maksudnya bagaimana, kalian ikuti saja. Kalian silahkan buat folder baru di dalam folder views. Kita buat folder baru, new folder, kita kasih nama layout. Kemudian di dalam folder layout kita buat file baru, kita kasih nama header, header.php. Nah, ini ya. Kemudian ini teman-teman ya, kita cut saja nomor 1 sampai 13 ya. Ini kita cut, Ctrl X. Nah, kemudian kita pindahkan ke file header.php yang ada di dalam folder layout. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk footernya ini ya. Nah, kita buat file baru terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian pilih new file. Kita kasih nama footer.php. Kemudian tekan enter. Oke. Kita kembali ke view home. Ini kita cut ya. Kita cut. Nah, kita pindahkan ke sini, footer.php, file footer.php. Kemudian kita simpan. Nah, jadi
Kalau seperti ini kan lebih apa ya, enak dibaca gitu ya, lebih rapi, mudah dibaca, intinya seperti itu. Nah, kalau kita jalankan ya, kalau controller home ini kita reload ya, ini masih apa ya, masih belum sempurna ya. Nah, kita perlu panggil lagi view-nya ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalian ikuti saja load view. Nah, kita memanggil view ini ya, header. Letaknya kan ada di folder layout. Jadi kita tulis dulu nama foldernya, layout, kemudian slash header, nama file yang ada di dalam folder layout ya. Nah, seperti ini. Kemudian ininya kita hapus, filesnya ini kita hapus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi masih di header ini kan masih membutuhkan judul ya, karena kan di file header ini ada ini ya, $judul untuk titelnya. Jadi nanti biar dinamis gitu ya. Oke. Kemudian di bawah view home ini ya, di load view home ini kita tambahkan lagi view untuk footernya. Letaknya kan ada di dalam folder layout sama ya. Kemudian filenya namanya footer. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita simpan, kemudian kita jalankan atau kita reload browser kita. Nah, maka kembali seperti semula ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus untuk membuat form tambah ya. Oke, sekarang ini sama teman-teman ya. Kita copy saja, kita paste, kemudian layoutnya ini, layout footernya ini kita copy juga. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini kan ada variabel data ya untuk judul yang ada di titel, HTML-nya. Kita buat variabel data. Kemudian kita kasih judul ya, judul misal form tambah data siswa gitu ya. Nah, kita simpan. Kemudian kita belum membuat form tambahnya ya. Nah, kita buat terlebih dahulu. Form tambahnya kita letakkan di dalam folder views ya. New file, kemudian form underscore tambah .php. Tekan enter. Nah, di sini berarti kita cuma butuh ini ya teman-teman ya. Ini header dan footernya kita close saja. Kita butuh ini ya, div class container, kemudian slash div-nya ya. Nah, kita butuh yang namanya form. Nah, tetapi kalau kita klik ini kan belum jalan ya teman-teman ya. Nah, kita butuh yang namanya ini ya, set URL untuk mengarahkan atau pindah halaman ke form tambah. Berarti di sini site URL ini ya, site URL. Tadi nama fungsinya apa ya? Form tambah ya. Wah, ini ya. Form tambah berarti home, controller home, kemudian fungsinya form tambah. Oke. Nah, kita coba. Simpan dulu ya, kita coba. Oh, ini error teman-teman. Oh, maaf. Error ya teman-teman ya, karena kita di sini apa? Function set URL, karena kita membutuhkan helper di sini ya. Silahkan kalian menuju ke folder config ya, kemudian pilih file autoload.php ini, kemudian kalian cari autoload helper ya. Ini kita tambahkan URL, helper URL ya. Kemudian kalian simpan dan di close. Kemudian kita reload. Nah, seperti ini. Jadi
nggak error ya, tapi kan belum tampil ya. Jadi fungsinya helper URL ini kan untuk mengarahkan ini ya, untuk mengarahkan link kita ya yang ingin dituju, halaman yang ingin dituju. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah sekarang berarti tugas kita adalah membuat form ya. Cuma kita langsung saja buka Bootstrap ya, Bootstrap 5 karena kita menggunakan Bootstrap 5. Nah, kemudian di sini kita cari yang namanya form ini ya, form. Kemudian kalian ini sudah ada ya, nanti kita edit. Jadi tinggal kita copy saja. Kemudian kita paste di sini di file atau view form tambah ya. Kita paste di sini. Kita edit terlebih dahulu ya. Karena kalau nggak diedit ya nanti tampilannya seperti ini. Kita reload sebentar, kita reload lagi. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini kan terlalu lebar ya. Nanti kita perkecil. Terus ini masih email address ya, kan kita butuh ini ya, nama, kelas, dan jurusan. Nah sementara di sini email address dan password. Jadi kita akan ngopi dari Bootstrap 5. Kita edit terlebih dahulu ya. Ini nanti formnya ada action, kemudian metodenya post. Nah seperti ini. Nanti berarti actionnya ini ketika kita menginput ketika kita mengetik nama, kelas, dan jurusan, kemudian kita klik submit ini ya, kan ada tombol submit di sini. Kemudian kita klik submit ya, maka dia mengarahkan ke proses insertnya ya, proses menambahkan datanya. Jadi langsung saja kita tambahkan biar nggak lupa, set URL home / misal proses tambah ini ya. Tapi kan function proses tambah ini kita belum membuat ya di controller home, jadi nggak apa-apa, kita biarkan saja ya. Kita fokus ke sini dulu ya, ketampilan form kita ya, form input data, form tambah data. Email address ini kita ganti ke nama ya. Untuk ininya kita hapus saja, kelasnya nggak perlu ya. For ini kita hapus saja. Kemudian tipenya ini kita ganti menjadi teks ya. Kemudian jangan lupa dikasih name. Nah name-nya ini nama ya. Kemudian ID ini kita hapus saja, area des ya, ini apa ya, kita hapus saja. Kemudian ini juga kita hapus ya. Jadi nanti seperti ini, kita simpan dulu, kita reload. Nah maka nanti seperti ini ya. Oke. Kemudian ini biar mudah dibaca, kita kasih jarak ya. Ya ini password kita ganti kelas ya. Kita ganti kelas. Kemudian tipe password ini kita ganti ke teks. ID-nya ini kita hapus, kita nggak butuh. Nah kemudian ini kita copy saja ya untuk field jurusan. Nah seperti ini, kita rapikan sebentar ya. Ini for example ini hapus saja teman-teman. Kelasnya jangan dihapus ya, kelas form label itu jangan dihapus. Ini kita hapus saja. Ini kelas kita ganti menjadi jurusan. Nah seperti ini. Input tipe teks, name-nya belum ya, ini juga belum ya. Input tipe teks, name, kelas. Kemudian input tipe teks, name, jurusan. Nah seperti ini teman-teman. Button tipe submit. Nah ini submitnya kita ganti menjadi simpan ya. Kemudian kita save, Ctrl S ya. Kita kembali ke browser, kita reload. Nah ini ya teman-teman ya, nama, kelas, jurusan ya. Kemudian
kita perkecil ya. Ini kan masih lebar ya, terlalu lebar. Kita perkecil menggunakan titik call 6 seperti ini. Kemudian slash div-nya ini kita pindah ke bawah slash form ya. Kita letakkan di bawah slash form ini ya teman-teman ya. Ini kita tab saja. Nah seperti ini. Nah ini kan udah rapi ya. Nah sekarang kita reload browser kita. Nah ini sudah kecil ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak terlalu lebar. Nah sekarang berarti ketika kita menginputkan nama, kelas, dan jurusan, kemudian kita klik simpan. Ya ini kan kita butuh proses untuk insert datanya ya. Di sini ada function proses tambah, cuma belum kita buat ya. Kita buat proses tambah, function proses tambah. Kita letakkan di bawah function form tambah ya. Kita buat function, kemudian kita kasih nama tadi proses underscore tambah. Nah seperti ini. Nah kemudian kita buat variabel data ya. Variabel data untuk menampung inputan dari field yang sudah kita buat tadi atau form yang sudah kita buat tadi. Jadi ada nama. Nah, ini teman-teman, nama yang di sini harus sesuai dengan ini ya. Kita buka dulu localhost /php myadmin ytgrud ya, siswa. Nah harus sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Jadi namanya ini harus sesuai dengan ini ya. Nah kemudian $this ya, input post ya, karena metodenya post, kemudian nama ya. Nah this input post nama ini harus sesuai dengan ini ya, yang ada di form. Jadi beda ya teman-teman ya. Jadi nama yang di sini index ini harus sesuai dengan field database, field tabel, mohon maaf, field tabel ya. Nah kemudian nama yang di sini ini sesuai dengan name ya, name yang ada di form ini ya. Oke teman-teman, paham ya? Nah sekarang tinggal kita copy saja ya. Ini kelas ya, kelas, ini juga kelas. Kemudian kita paste lagi. Oh, kita geser saja. Ini Ctrl D saja ya, duplikat jurusan ya. Nah seperti ini teman-teman. Kita rapikan biar bisa dibaca dengan baik ya. Nah seperti ini. Jadi tinggal kita echo-pre ya. Tinggal kita tampilkan. Kita hanya menampilkan saja input datanya sudah benar atau belum. Nanti kalau sudah benar baru kita insert ke database. Oke. Sekarang kita ini ya teman-teman ya. Kita reload dulu, kemudian kita kasih nama, misal Ridwan tadi sudah ya. Siapa ya? Tony deh. Kelasnya kelas 12 ya. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Ini sudah ada. Kemudian kita simpan. Nah, ini berhasil ya teman-teman ya. Jadi nama Tony kelas 12 jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini sudah benar ya. Nah berarti sekarang kita tinggal membuat modelnya, model untuk insert ke database ya. Kita butuh model. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke model CRUD ya. Nah ini kita buat function, misal kita kasih nama insert gitu aja ya. Insert, kemudian di sini ada parameter data ya. Jadi untuk menampung
hasil inputan dari form tambah data ini. Oke, paham teman-teman ya? Mudah-mudahan paham. Berarti kita db underscore insert ya, seperti ini. Kemudian tabelnya namanya siswa, nama tabelnya ya. Nah, dollar object ini kita ganti data. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke controller home untuk memanggil si model CRUD function insert ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kemudian $this tanda panah m underscore CRUD, kemudian tanda panah nama fungsinya yaitu insert. Nah, kemudian di sini data. Nah, setelah berhasil menginsertkan, berarti nanti kita akan redirect ke controller home ya. Kemudian ada refresh di sini ya, otomatis sudah dibuatkan. Kemudian titik koma. Oke. Sekarang kita coba teman-teman ya. Ini kita reload. Nah, nama tadi misal siapa? Tony ini ya. Tony, kelasnya 12, jurusannya rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita simpan. Nah, maka berhasil ya teman-teman ya. Tony 12 rekayasa perangkat lunak. Nah, oke teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Untuk video ini ya, insert data ke database ya. Berarti sekian dulu teman-teman video untuk pembahasan insert data ini ya, atau create ya, create data. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.